Ini kita mulai kembali kuliah ya. Kayaknya udah lama ya kita nggak kuliah lagi gini ya. Beberapa kali kita kuliah daring ya. Hari ini kita kembali lagi ke blended learning ya. Ada materi yang mungkin luput ya, luput kemarin. Makanya di minggu lalu saya UTS itu, kita UTS itu soalnya mudah sebenarnya, hitung-hitungan biasa, prosedur biasa, nggak pakai materi yang hari ini akan kita bahas. Jadi di UTS kemarin itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini ya. Ya, ini UTS kemarin ya. Ya, hari ini ada waktu kesempatan ya kita bagi yang belum belum ujian ya. Saya beri kesempatan untuk mengikuti ujian, mengajukan ujian susulan. Jadi informasi yang ada di depan ini perlu Anda pelajari ya. Jadi ini bukan hiasan. Nah, ini semua ini adalah ketentuan-ketentuan yang kita gunakan nanti sampai UAS ya. Jadi di sistem ini nanti akan ada UAS juga ya. Semuanya sudah saya tulis di sini ya, baik UTS ataupun UAS ya. Yang sering ditanyakan adalah ujian susulan, tapi sebenarnya di sini susulan itu sudah ada ya. Susulan itu sudah ada. Ujian susulan di sini bisa dibuka di sini ya. Susulan UTS dilaksanakan tanggal 26 hari ini ya, tanggal 26, 27 ini. Besok ya. Sampai 1 Mei, berarti 1 minggu ini penuh saya beri waktu untuk susulan. Susulan itu hanya untuk yang belum mengikuti UTS ya, atau UAS nanti ya. Hanya yang belum. Jadi kalau ada yang sudah kemarin tapi belum sempat upload gitu ya, udah itu termasuk bagian dari UTS ya. Anda baca di sini ya. Di sini ada poin-poin ya, daftar dan upload foto aja itu dapat poin ya. Walaupun daftar dan upload foto dapat poin. Style database poin. Ini kalau ada database-nya ya. Tapi kalau Anda curang, 0, nilainya semua ini 0. Ya. Gimana caranya curang? Mari kita lihat ya. Jadi kita kuliah daring, blended ya. Dengan adanya sistem ini itu tujuannya untuk membantu saya ya. Karena kalau ujian saya nggak bisa melihat Anda. Ya kan, Anda ngetik apa itu aku nggak tahu. Apalagi banyak mahasiswanya. Anda lihat di sini ada 300 orang yang sudah mendaftar. 50-nya kemana Pak? Ya, 50-nya nggak mendaftar. Kenapa Pak? Nggak tahu ya. Wah, mahasiswa punya motivasi sendiri-sendiri ya. Dan cuma kuliah itu ya seperti datang, hadir, tapi nggak ngikut seperti hari ini ya. Hadir, ya udah ditinggal gitu aja.
Entah Anda mau ngapain, kita nggak tahu juga. Ini mahasiswa ya, beda dengan siswa. Kalau siswa itu Anda mungkin dulu SMP, SMA harus hadir ya. Pak, mic-nya Pak. Keterbatasan ya. Perangkat saya itu ya cuma laptop kecil, ini kan pakai komputernya lab ya. Mau saya jadikan dua, bunyi-bunyi di sana gaung-gaung. Nah, weng 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 gitu ya. Tanggung jawab pada kuliah Anda. Jadi saya tidak harus memunculkan wajah juga. Tapi namanya ngajar ya, kadang saya harus munculkan wajah ya, supaya kelihatan. Jadi ini jelas ya. Nah, jadi inilah fungsinya untuk ini semua. Jadi sistem ini terbuka, artinya kalau Anda mau protes-protes itu semuanya ada di sini. Di ini sistem ini. Baik, saya akan tunjukkan nilai Anda sekarang. Terus terang baru kemarin tuh selesai ya. Ini nilai. Ya, caranya mengajukan susulan mana? Nah, Anda cek aja di profil ya. Cek di profil di bagian ini ada muncul di sini ajukan susulan. Tapi kalau sudah ikut ujian, munculnya lihat jawaban. Jawabannya Anda bisa lihat sendiri. Ya. Jadi ini sudah by system ya. Jadi susulan itu bukan permohonan. Anda sudah ujian mau dijawab atau tidak ya muncul di sini. Kalau jawaban Anda kosong blank ya muncul juga di sini. Blank kenapa? Anda lihat sendiri di situ. Nah, sekarang caranya mengajukan susulan gimana? Nah, caranya mengajukan susulan sudah ada di depan tadi ya. Senang sih. Berapa? Loh. Jadi diklik ini. Nah, upload berkas permohonan. Dilampirkan surat keterangan. Seringkali mahasiswa nggak pakai permohonan, langsung surat keterangannya. Gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Karena di upload ini juga sudah memohon. Kemudian klik di bawah ini, pilih waktu ujian. Anda pilih waktu ujiannya kapan. Bebas, sesuaikan dengan waktu Anda. Kok malam semua, Pak? Iya, saya kasih malam supaya nggak tabrakan dengan jam Anda lainnya kuliah. Nanti alasannya, waduh Pak, saya nggak bisa. Jadi kalau kelas masuk malam itu tenang sudah, habis terawih tenang sudah. Maka Anda pilih sesuai dengan waktu yang diberikan, mulai tanggal 26 sampai tanggal 1. Enak ya. Jadi misalnya saya ingin ujian tanggal 1 nih. Nah, pilih tanggal 1. Surat keterangan sakit dari dokter. Nah, ini penting ya. Ini saya cek nih. Anda kalau upload jangan sembarangan upload. Jadi kalau memang sakit ya, itu ada biasanya bukti sakit ya.
Saya kena flu, Pak. Flu kan bisa masih bisa ngikut kalau flu itu. Jadi sakit-sakit yang memang diberikan dengan surat dokter. Itu Pak, saya kena COVID, tes antigen. Mau rapid kayak, mau genus kayak, silakan. Genus nggak apa-apa. Intinya positif loh ya. Kalau negatif Pak, ya nggak usah. Investigasi menetapkan bahwa kegagalan salah satu torpedo berbahan bakar hidrogen peroksidator telah memicu ledakan. Security. Dulu pernah ada ya. Jadi dinasnya itu pagi dia. Jadi pagi. Ada dinasnya malam. Keterangan akun diblokir ini kalau diblokir oleh universitas ya. Nah ini pilih salah satu aja. Terus diupload di sini ya. Sudah. Baru klik upload ini. Bisa ya ini ya. Mohon maaf nih saya jelaskan begini karena terjadi ya mahasiswa yang tidak pilih tanggal ini. Sembarang aja langsung upload selesai gitu. Pak saya sudah upload gitu ya. Setelah dicek tanggalnya default ya. Loh kamu jangan gak pilih tanggal, gak lihat tanggalnya ini sudah lewat tanggalnya. Jangan sampai ujian sudah lewat tanggalnya ya. Ini kebetulan hari ini terakhir ini ya, 26. Tanggal 26 ini. Yang terakhir apa namanya, pertama ya. Bisa ya, ditangkap ya. Jangan dikira kalau di sini itu mahasiswanya komputer tapi pada ngerti komputer. Oh. Keliru ya. Kenapa Pak? Di sini mahasiswa komputer tapi banyak yang belum bisa ya, gaptek banyak gaptek. Kok bisa gaptek? Nggak tahu saya. Kenapa kok bisa gaptek gitu ya? Apa nggak belajar? Jadi ada itu ya banyak. Jadi Anda mahasiswa komputer itu jangan jangan malu-maluin gitu. Teknologi informasi, oke ya. Baik, ini ya, ini sekilas ini ya. Terus kemudian nilainya begini. Jadi kuliah ini kali ini masih ada hubungannya dengan UTS ya. Jadi mohon diperhatikan. Ya, ini adalah form penilaian ya. Ya, ini. Ya, fotonya sudah oke ya. Walaupun ada foto yang difoto lagi ini ya. Foto yang difoto. Oke. Masih ada yang belum upload ya. Sekarang kita mulai nilai ya. Nah, ini nilai soal itu saya kasih nomor ya. Jadi saya acak ya, diacak di soal itu nanti siapa aja yang ngerjain soalnya sama. Yang bercontoh ini ya. Ini. Jadi di sini ada yang kosong, jawabannya kosong, belum ngumpulin jawaban. Gitu ya. Berapa orang? Ya ini
Saya ambil yang ada ini ya. Misal ini jawaban Anda ya. Ini. Soalnya adalah bangun ya, bangun. Caranya ngitung ya dihitung biasa ya, ini kan matematika biasa ya. Kita nggak perlu nyimpannya ke dalam database. Jadi hitung-hitungan sederhana ini SD ini ya. Jadi soal-soal ini saya ambil dari soalnya anak-anak SD kelas 6. Kalau sampean nggak bisa ngitung, wah balik aja lagi ke SD ya kelas 6. Baik, kita lihat di sini contoh nih. Ini mahasiswanya nulis menggunakan ini ya. Ini ada maknanya ini kalau Anda nulis pakai ini ya. Apa maknanya? Jadi Anda nggak boleh langsung main copy paste ya, tempel gitu ya. Kemudian itu enggak. Kenapa? Ya ini saya baca dari sini, dari apa yang Anda tulis ya. Apa yang Anda tulis. Jadi saya baca betul baris-baris gini ya. Caranya Anda nulis misalnya, ini saya baca. Panjang, lebar, tinggi. Ini tombol submit ditekan, tinggi ini, lebar alas, menghitung luas permukaan dengan lebar kali alas. Ini aja sudah keliru ini ya. Kenapa? Nggak sama ini ya. Nih, menghitung volume lebar kali alas kali tinggi. Ini aja sudah rumusnya sudah keliru ya. Ya. Kedua adalah saya nggak pernah ngajarin kayak gini. Nggak pernah ya. Caranya nulis variabel ya. Nah, ini aja sudah kelihatan ya. Baik. Kalau yang nulis ini memang sudah oke lah. Ya. Nah, ini. Ini baru satu orang. Dicek lagi, ini tadi kerjaannya sama nggak sama ini? Kita cek. Ini misalnya. Ini formnya sudah oke nih ya. Metodenya post. Oke. Dia nggak pakai CSS. Nah, tadi yang pakai CSS. Oke. Tinggi, lebar, panjang. Set tombolnya post submitnya mana? Tidak ada di sini Mbak, tombol submitnya. Ini ya. Oke deh, di tombol submit nih. Luas permukaan 2 kali alas kali posisi. Ada cek sendiri ya ini ya. Ini baru luas permukaan. Volumenya mana? Belum ada ya. Jadi dari sini aja sudah ada ini ya. Tapi programmingnya oke lah gitu ya. Programmingnya oke lah. Anda bisa sekarang itu kan zamannya zaman apa ya? Zaman enak ya internet ya. Jadi kalau sekarang itu kita mau cari-cari rumus Prisma ya. Rumus apa ini? Volume apa permukaan, luas permukaan, volume.
Ini sudah ketemu ya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam program. Ini ya, luas Prisma. Inilah. Apa ini ya? Nah ini juga ada ya. Ini ya. Prisma segitiga, ini rumusnya sudah ada. Keliling segitiga kali tinggi prisma. Tingginya ini loh sampean nggak hitung ya tadi ya. Ini dilupakan. Tingginya nggak dihitung. Langsung luas. Ini ya. Jadi banyak sebenarnya. Artinya saya berikan kepada Anda kebebasan ya. Jangan nggak bisa ya. Kita kan mahasiswa IT ya. Jadi kalau di ujian daring itu saya nggak bisa mengontrol Anda apakah Anda itu nyontek apa tidak. Yang bisa saya lihat adalah hasil kerjaan Anda. Tapi Pak, saya dulu sekolah itu memang diajari tidak boleh nyontek ya. Dulu kalau sistemnya tatap muka ya, memang kita harus mandiri ya. Kalau memang diminta untuk tidak boleh itu apa namanya nyontek, ya kita nggak nyontek. Tapi kalau ini kan kita nggak tatap muka, ya dosennya juga nggak bisa ngawasi langsung kan. Kamera yang ada di sini nggak bisa mengontrol Anda. Ngapain nih saya tinggal turu aja, saya tinggal tidur aja ya. Tinggal tidur aja, mahasiswanya ngerjain sendiri. Yang penting dia kerja sendiri. Nah, kerja sendiri ini kan ada kalanya kalau teknologi informasi seperti ini ya, ujian ini ya. Anda kan bisa cari-cari ya. Nah, silakan itu ya. Bagi saya nggak masalah gitu ya. Jadi bukan berarti open book terus Anda nggak mengeksplor diri ya. Jadi di ujian itu memang tujuannya adalah untuk melihat jauh mana Anda itu bisa apa namanya explore ya, explore jawaban. Jadi ya gini ini Anda harus explore. Waktunya pun pendek sebenarnya ya. Berapa jam? 1 jam setengah kan? Ya. Cukup itu ya. Tapi kalau lihat hasil kerjaan Anda ini ya mungkin oke deh. Tapi harusnya nggak begini ya. Tapi seperti yang tadi itu ya. Mana tadi? Seperti punyanya Mbaknya ini ya. Jadi ada prosedur-prosedur gitu ya. Ini prosedurnya seperti tuh, mana ini iya ini input ya, inputnya apa, prosesnya apa, output. Nah ini tulis output. Jadi sini langkah-langkahnya kelihatan, jadi terstruktur gitu ya. Mudah kan ya? Oke, itu aja sih dari saya ya. Semoga jadi pelajaran gitu ya. Ini belum saya ambil filenya ya. Biasanya saya ambil filenya ini. Tapi cukup dilihat aja gini sudah. Nah, gitu ya. Jadi dosen itu memang jangan dikira kalau bikin soal dosennya tidak ngerti. Baik ya, itu saja tentang UTS. Ada pertanyaan? Tidak ya? Jelas ya? Berikutnya kita kuliah hari ini ya. Kita kuliah hari ini tentang apa? Tentang ini apa namanya? Array. Materinya sudah saya upload ya di sini ya. Di Classroom, Anda lihat
di Classroom. Ya, di Classroom array. Kenapa array kita bahas? Ya, kalau kemarin kita belajar cuma satu data, sekarang kita belajar banyak data. Terus datanya juga diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang gimana ya? Kadang ditampilkan berulang kali gitu ya. Dan jumlahnya juga banyak. Maka kita butuh belajar mengenai array. Array atau lari ya. Enaknya di mana? Di sini aja ya. Presentasinya kelihatan ya. Apa itu array? Nah, ini. Anda dapat menyimpan beberapa nilai secara bersamaan menggunakan array. Ya, kalau di materi sebelumnya kita kenal variabel itu ya. Tapi di sini variabelnya banyak, gitu ya, isinya banyak. Nah, variabel hanya menyimpan satu nilai. Kalau array dapat dibayangkan seperti kotak partisi di dalamnya. Tahu kotak partisi ya? Ya, kotak-kotak yang pisah-pisah itu ya. Setiap ruang, setiap kotak berisi data. Dan nama untuk setiap ruang diberi nomor. Jadi kayak gini ya, contohnya ya, kotak-kotak gitu ya. Satu box itu ada beberapa box gitu ya. Nah, di dalam satu box ada beberapa data. Ada data, misalnya data nama saja. Nih. Nah, data nama itu kita sebut sebagai variabel. Yang biasa kita gunakan itu tadi ngitung-ngitung nilai itu tadi kubus gitu ya, hitung prisma. Nah, itu kita sebut sebagai array ya. Jadi kalau kita pepetkan, kita beri nomor gitu ya, nomornya mulai dari 0. Ingat ya, array itu nomornya mulai dari 0. Karena saya ini sudah dipelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman nih. 0, 1, 2 kan guys gitu ya. Maka array nama variabelnya ini banyak jamaknya. Array. Membuat array, sintaks dasar untuk mendeklarasikan sebuah array adalah ini ya. Nama array-nya, isinya array, diawali array ini ya. Kemudian nilai-nilainya begini. Nomor indeks ditetapkan untuk setiap elemen array. Jadi dan di sini ada nomor indeksnya. Urutan dari 0 hingga elemen terakhir ya. 0 sampai terakhir. Untuk mengambil data dari sebuah array kita dapat menggunakan nomor indeks itu ya. Jadi misalnya array name 0 jadi nilai 1 ini. Nomor indeksnya ini. Contoh membuat array index PHP ya, di file index names sama dengan array John, Kate, Bob gitu ya. Maka indeksnya 0, 1, 2. Ini ini. Nah, kita memanggil isinya misalnya memanggil John, maka di sini kita ketikkan aja echo names 0. Karena diawali dari 0. Echo names 1 untuk G. Itu ya. Mudah ya. Ini caranya. Kemudian menambahkan dan menimpa nilai. Jadi andai saja kita punya data tadi keliru namanya, kita bisa timpa nilainya. Caranya begini. Kita menambahkan elemen akhir array tulis seperti array name ini ya, akhir ya. Anda bisa menimpa nilai dalam array dengan menentukan nomor indeks yang sama. Contohnya ini mesti names array John, Kate, Bob ini ya, 0, 1, 2. Isi ini di terakhir Mary.
1 Jane. Hasilnya kalau kita ketik terakhir ini, hasilnya adalah Mary, jadi ganti gitu ya. Bukan lagi Bob. Sorry. Belakang ya, tambah elemen ke belakang array ya. Ini 3, 4 ya. 4. Hasilnya Mary. 3 ini yang 4 ya. Kita timpa yang Kate ya. Jadi Jane ini ya. Jadi kalau kita mau nambah, nomornya di sini hilangi ya, belakang inilah ya. Jadi kalau ini kan 0123 12 ya, 012. Nah, kalau mau nambah 3 ya, maka kita panggil sini, tambahin di sini. Names Mary. 3 Mary. Ini menambah dan menimpa nilai. Jadi bisa ditambahkan, bisa di... Contohnya adalah seperti ini ya. Kita buat array di bawah ini, colors. Isinya ada beberapa nilai. Ya, merah, biru, kuning. Colors nomor 1, 0 ya. Kita sambil latihan ya. Dibuka NetBeans-nya ya. Nah, dibuka NetBeans. Ini penting karena nanti akan digunakan di database ya. Jadi yang kita hitung-hitung kemarin itu kita akan tambahkan ke dalam database. Sudah gitu itu banyak yang nggak bisa loh. Pengalaman ngajar kemarin itu banyak banget yang nggak bisa. Gitu aja udah contekan ya. Terus 1 semester itu ngapain aja orang-orang ini. Ya, sambil dibuka. Stop sharing. Kita blendedkan ini ya. Ya. TI B2A. Kita buat nama file lab array. Kemudian array. Finish. Misal apa tadi? Warna. Ya. Kita warna sama dengan array merah, kuning, hijau. Kita ingin memanggil warna merah misalnya, enggak diketik, jadi no. Oh ya, yang muncul nanti warna merah, simpan no. Dan file merah ya, mudah banget. Kita ingin menambah warna biru, hijau, biru, merah, kuning, hijau, biru. Nah, caranya nambah gimana tadi? Langsung diberi ya, warna
nambah ini kan ya, artinya biru. Ini 0, 1, 2, 3 di sini. Jadi kita masukkan di sini, itu klik dulu ya. Ya. Itu di bawahnya ya. Jadi warna tiga kan ada di sini. Ini kan 0, 1, 2, 3. 2 aja. 3-nya ditambahin ini biru. Jadi kalau kita mau panggil 3, namanya 1 aja ini ya. Nah, keran hasilnya adalah biru. Udah ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai array associated. Array associated. Array associated. Asosiasi ya. Udah ya. Udah ya tadi ya. Array asosiasi memungkinkan kita untuk mengelola kumpulan data seperti array biasa. Ini penting ini ya. Kalau di sini kumpulan data, tapi kalau tadi itu baru satu-satu ya, masih satu-satu masih. Bedanya adalah daripada menggunakan nomor indeks untuk mengelola elemen, Anda dapat menentukan nilai sebagai kunci. Ya. Nilai sebagai kunci itu gimana ya? Bukan pakai nomor lagi, tapi sebagai kunci nih nilainya itu ya. Nilainya sebagai kunci. Kunci ini berbentuk string ya, jadi nggak harus nomor ya, tapi pakai nomor bisa juga, dua-duanya kadang array ya bentuknya. Anda dapat memasang kunci dan nilainya dengan tanda ini ya, sama dengan kayak penunjuk gitu ya. Nah, penunjuk ini juga berlaku di dalam pemrograman ya. Contohnya seperti ini ya, array name-nya itu variabel ya, isinya array. Nah, ini nama kuncinya di sini, kemudian penunjuknya ini, ya ini penunjuknya ini ya. Bukan sama dengan, tapi sama dengan penunjuk begini. Nilai, gitu ya.
Jadi array asosiasi ya, itu kurang lebih seperti ini, misalnya user gitu ya. Nah, user itu ada isinya, ada ken, ada umur, ada jenis kelamin gitu ya. Nah, ini beda-beda ya dalam kunci masing-masing gitu ya. Jadi label ini bisa disebut sebagai kunci ya, labelnya ini. Jadi array, nah ini isinya ken, umur, ya, dan pria. Nah ini tersebut sebagai kunci atau label ya. Bagaimana menggunakan array asosiasi? Untuk mengambil nilai sebuah array asosiasi, kita menggunakan kunci yang sesuai dengan itunya, apa namanya, kuncinya. Nah, array name kemudian kunci. Nah, ini biasanya ditandai dengan tanda petik ya, karena dia string ya. Jadi karena bentuknya adalah string ya, Nah, seperti ini ya, harusnya ada tanda petik gitu ya. Begitu juga dengan ini tadi ya. Jadi kunci di sini ada petik ya. Anda dapat menambahkan data array asosiasi seperti ditunjukkan pada ini ya. Contohnya seperti ini di bawah ini. Nah, user array, ya ini kuncinya. Nanti tinggal dipanggil aja nih, maka muncul di sini ya, age berapa dan seterusnya. Jadi di sini adalah level kunci yang akan ditambahkan, tulis di sini ya. Misalnya kita mau nambahkan di sini tambahi level gitu ya, itu juga bisa kita tulis di sini level gitu ya, terus tambahkan nilainya, nanti masuk ke sini level ya. Ini caranya menggunakan ya, menampilkan dan menambahkan elemen ke dalam array. Ini penting ya, kalau kita mau bikin program nanti ya, bisa isipkan data ke dalam array tersebut ya. Contohnya adalah ini ya, skor array matematika, skor saya misalnya, matematika 70, bahasa 90, sains 80 misalnya. Saya ingin mengetahui skor sains saya berapa, tambahi 5. Jadi hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa ini? Hah? Hasilnya? Coba aja, ya coba lagi ya. Array asosiasi. Kita break ya sini ya. Nilai skor, tulis skor sama dengan array. Petik 1, petik 2 ini. Ke 3. Fisika. Sains. Caranya memanggil nilai matematika, echo skor matematika, ini ambil aja
mau tambahin break ini. Oke. Muncul di situ adalah 20-nya. Yang muncul di situ adalah 70-nya. Kita klik kita run, hasilnya 70 ini. Ini dikasih break dulu ya. Itu break. Nah, kita ingin tambahkan matematika 5. Caranya tambahkan cos matematika. Plus sama dengan 5. Kita echo lagi, hasilnya seperti apa? Kita copy. Ini kalau nambah 5. Hasilnya kita refresh di sini. Ini 75. Jadi caranya nambahkan tadi. Demikian. Kelihatan ya?
Sudah? Ya. Jadi kita tambahkan lagi materi terakhir ini adalah loop. Ya, penting ini loop. Loop. Kita cek di materi yang sudah diupload. Berikutnya adalah loop atau iterasi ya. Looping, perulangan. Perulangan. Oke. Loop adalah Anda akan sering menggunakan loop melakukan sesuatu yang berulang kali, loop ya ini ya. Yang di sesuatu tadi apa? Ya, yang kita bicarakan tadi array tadi ya. Ya. Yang kita bicarakan tadi array banyak kan ya, datanya nanti banyak. Cara-cara pemanfaatannya banyak. Terus string dipanggil berulang-ulang. Ya, berulang kali dalam satu query gitu ya. Misalnya Anda mencetak angka 1 sampai 100 misalnya. Menggunakan loop Anda dapat mengurangi kode panjang berulang menjadi hanya beberapa baris. Ya, tunjukkan pada contoh ini ya. Misalnya tadi kita menampilkan echo gitu ya. Menampilkan nilai array tadi ya, panjang banget ini. Maka kita misalnya menggunakan for, maka kita tinggal begini aja ya, for variabelnya i1 ya, dan panterannya ini syaratannya adalah i kurang dari 100 sampai 100 ini ya. Perilakunya apa? Nah, ini nambah sejumlah 1 misalnya, maka echo gini aja. Bayangin ya, kalau kita ketik ini ya, maka dengan menggunakan for lebih simple gitu ya, hanya beberapa baris saja. For mengintegrasikan atau mengulang kode menggunakan loop for ini dalam contoh kan di bawah ini ya, variabel i diberikan nilai 1 sebagai nilai awal ini ya, inisialisasi ya sebagai nilai awal, kemudian echo i ya. Ini dijalankan setelah semuanya diisi ya. Nah, itu nilai i diperbarui, ini ya. Jadi ini yang kemudian dijalankan berulang kali ya loopnya ini. Jadi periksa kondisi, kemudian perbarui nilai atau perilakunya ya, polanya, menambah jumlah 1. Jadi cara kerjanya adalah inisialisasi dulu ya. Kemudian memeriksa kondisi ini, kemudian menjalankan kode di dalam loop, memperbarui nilai variabel. Ini ya, jadi kalau memperbarui ini bisa kembali kepada kondisi. Kondisinya bagaimana loh, gitu ya, cek kondisinya bagaimana loh. Contoh adalah ini ya, for i ya, kurang dari 100. Simpel aja. Terus sekarang kita latihan ya, kita buat file baru php lab loop gitu ya, lab loop. Loh, kok pakai kelas nih, nggak usah dulu ya.
Ini nanti sampai ke kelas ya. Kita pakai OOP kah? Ya, pakai OP ya. Loop PHP. Nah, sekarang kita ini apa? Nah, ini ya. Jadi kalau ada begini, ada copy paste ya, nggak ngetik lupa Anda. Jadi kita belajar betul ya di sini ya. Misalnya for ini ya. Inisialisasi nilai berapa? 1 misalnya. Pakai pemisahnya apa? Titik koma. Oke. Di kondisinya seperti apa? Dia sampai 100 misalnya. Itu sama dengan 100 kondisinya. Perilakunya gimana, naik sejumlah 1 kah atau naik sejumlah 2 kah gitu ya. Oh, naik sejumlah 1 di ini ya. Plus gini, ini plus ini sama dengan begini, sama dengan plus sama dengan 1 ini ya. Ini sama ini. Oh, ini. Oke, break bisa juga break. Ini untuk for ya. Loop for. Ini looping banyak ya. Belajar loop. Ini ada for, while ya. For each. Nah, ini 1 for di run hasilnya ya ini ya, ini satunya kalau ini ya kita tandai A. Sekarang latihan berikutnya adalah hilang. Dan berikutnya adalah apa tadi? While, ya, loop while. Ya, loop while sama seperti for, bedanya penulisannya aja, penulisannya yang lebih fleksibel ya. Loop while memungkinkan Anda untuk mengulang kode seperti loop for. Ya. Jika sebuah kondisi ditentukan, kode dalam loop akan dijalankan berulang kali. Ya. Selama nilainya adalah benar, true ya. Beda dengan for, kode untuk menaikkan variabel ya, misalnya i++ tadi ya,
Jadi I++ itu sama seperti ini ya. Nah, I++ tadi naik begini ya, incremental ini ya, boleh ini. Sama aja ini. Jadi hasilnya juga sama ini ya. Incremental. Kalau di refresh ini juga sama. Ini ya. Sekarang loop while. Harus ditulis dalam loop dulu. Kalau di while harus ditulis dalam loop dulu. I++-nya itu tadi ditulis di loop-nya. Jadi gimana caranya nulis? Nah, caranya begini di while. PHP tulis dulu di sini inisiasiannya 1. Lalu kemudian while-nya di sini. While nah, kondisinya ditulis di sini. I berapa? I ya. Lebih kecil sama dengan 10. Ini kurung berawal. Nah, yang diulang-ulang di dalam kurung berawal. Maka echo ini echo I BR. Nah, barunya gimana? Bari kondisi I, ini tulis di sini. Naik sejumlah 1. Jadi kalau kita run hasilnya juga sama ya. Nah ini ya, hasilnya juga sama seperti di atas. Berikutnya adalah latihan loop infinite. Ya. Kalau loop infinite itu loop infinite itu apa namanya, ada kondisi gitu. Nah, baca ya materinya ya. Mana materinya? Ini materinya. Cari. Kalau loop infinite, jika Anda lupa memperbarui nilai variabel yang digunakan, kondisi akhir loop while ini akan menyebabkan loop infinite karena kondisinya akan selalu true. Jadi kalau kita lupa menuliskan ini, dia akan looping terus ya. Nah, loop diulang terus selamanya. Jadi bagaimana kalau sampai komputer kita itu hang ya, hang.
Bagaimana kalau tidak menyetopnya ini karena sering terjadi ini ya, nggak pakai tanda ini ya, lupa kadang ngetik. Nyetopnya gampang aja, diklik ini ya, apa namanya, ya stop ini ya, tombol ini ya. Apa itu Mbak? Singkatnya. Jadi di stop pakai ini, jadi sampai hang gitu ya komputernya ya. Nah, ini karena pakai kayak gini ini terjadi salah. Salahnya kita coba ya. Nah, ini misalnya begini ya. Ini kita hapus plusnya ini. Apa yang terjadi kalau kita run? Nah ini namanya infinite ya, dia terus gini. Tuh terus gini, kita stopnya gimana ini, stop loading. Nah ini, jadi supaya tidak makan memori ya, ini banyak banget ya. Ini namanya loop infinite. Nah sampai gini, supaya dia berhenti pada titik 10 gitu ya. Jadi kita run lagi ini. Nah, ini dia berhenti sampai 10. Ini yang kita sebut sebagai loop infinite tadi. Jadi ini nggak perlu ya. Coba. Bagaimana jika dengan ada kondisi, misalnya kondisinya gimana kondisi? Kondisi yang di bawah ini ya. Misalnya ingin menampilkan ini ya, apa namanya, angka 1, 3, 5 dengan ganjil saja misalnya. Menampilkan bilangan ganjil saja gimana? Kalau menampilkan bilangan ganjil saja gimana? Ada yang bisa? Misalnya menampilkan bilangan ganjil saja. Yang ditampilkan hanya 1, 3, kira itu. Kondisinya gimana? Naik sejumlah 2. Naik sejumlah ganjil kan? Naik sejumlah berapa? Tuh. Semuanya pada kemana ini? Hadir di sini tapi nah, naik sejumlah 2. Kalau naik sejumlah 2 ya tinggal di ganti ini dah. Nah, gini kan. Ya. I plus sama dengan 2. Ini kan operator ini. Tambahin dirinya shift ya. Nah, ini. Jadi kalau kita run hasilnya tengkong, nah ini ya, di 1, 3, 5, 7, 9. 100 misalnya, urut 100, tinggal tambahnya 100 ini. Kalau di run hasilnya, nah ini ya, 100. Bisa ya ini ya, ini kondisi ya. Tapi ada kalanya kita nggak begini gitu ya. Kalanya kita ingin bagi sisa gitu ya misalnya. Ya boleh aja diganti ini ya. Kondisinya di sini ya. Update-nya ini ya. Kan rumusnya ini apa? Rumusnya ini adalah memperbarui nilainya. Jadi yang perbarui nilai yang kita kembalikan ke ini nanti.
Dia memperbarui variabelnya seperti ini. Ya tinggal di sini ya. Dan seterusnya. Ini makanya mahasiswa ini perlu latihan nih ya. Latihan seperti ini nggak perlu disampaikan di kelas sebenarnya ya, cuma ya udah deh kita sampaikan dulu karena pengantar untuk materi berikutnya ini ya. Jadi mahasiswa mau nggak mau harus belajar ini diulang. Kemudian berikutnya adalah break ya, break. Statement break itu paksa akan mengakhiri. Nah, jadi loopnya itu dipaksa untuk berhenti ya. Ya, ini digunakan dalam statement berulang seperti loop, for, while, for each. Ya. Statement break umumnya digunakan dalam kombinasi dengan statement kondisional seperti statement ya. Sama pakai if ini ya. Jadi ada persyaratan misalnya I-nya nanti jika lebih dari 5 maka dia harus di break, diberhentikan gitu ya. Ini ya. Apa itu? Contohnya seperti ini ya. For I ya. 1 ya. Kita ingin menampilkan kalau lebih dari 500 kita berhentikan ya. Atau kurang dari 500 berarti 499 munculnya ya. 499. Masa 449? Jika I lebih besar dari 500 ya 501 dah. Ya, jadi munculnya adalah 1 sampai 1000 gitu ya. Jadi kita ini ya, bagian ya. Misalnya karena PHP-nya 1, oke. Kita beri latihan. Baik. Jadi yang ini misalnya sampai 100 ya. Kita tambahkan di sini if I-nya kurang dari sorry ya. Lebih besar dari berapa? 20 misalnya. Kita ingin tampilkan sampai 20 saja. Maka tampilkan echo ya. Berhenti, jadi nanti muncul bilangan ganjil doang. Kita run hasilnya terakhir ya. Nah, ini ya terakhir 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai 19. Kita sampai baris 20 kita berhentikan dan seterusnya ini ya. Berikutnya continue. Nah, kalau continue dia ada bedanya dengan break ya. Ketika statement break dikeluarkan kita dari loop, maka statement continue hanya melewatkan iterasi saat ini, tapi tetap melanjutkan loop ya. Continue. Continue bisa digunakan dalam statement iteratif seperti for, while, for each. Jadi ada beberapa kecualian kemudian dilanjutkan lagi dengan menggunakan continue ya. Misalnya jika dibagi 3 habis gitu ya, bagi 3 habis, sisa maka lanjutkan ya. Kalau masih sisa dilanjutkan. Ini muncul hasilnya adalah 1, 2, 4, 5, 9-nya kelipatan 3 hilang ya.
Jadi kalau kita mau menampilkan hanya kelipatan 3-nya hilang, ya ini ya. Kita coba ya. Latihan continue. Continue namanya dari break ya. Satu sampai jika dibagi sisa, dibagi berapa sisa 3 ya, dibagi 3, jadi habis ini 0. Ini ganti adalah continue. Supaya agak panjang-panjang tadi. Kita run hasilnya. Infinite kayaknya. Jangan sampai banyak-banyak ya. Kita kayak error. Simpan. Buka muncul. Infinite nih ya. Oh ini, tentunya pakai for ini ya, tentunya pakai for. Nih. Jadi ini ada continue ini ya, pakai for ini. Ini sampai. Jadi kalau pakai while tadi nggak cocok ya, kurang dari 10. Kurang 10. Kemudian ini naik sejumlah 1. Ini kita nggak pakai lagi ini. Ini juga nggak pakai ya. Can continue. Begini. Ini kita run. Nah ini enggak ada apa namanya, enggak ada ini ya, jadi ini 3 sama 9 enggak ada, 6 ya, 6-nya enggak ada. Jadi kalau pakai continue, while tadi enggak pakai, lebih baik enggak digunakan ya, gunakan for ini ya. Kalau pakai continue, kalau pakai break berarti while-nya ini ya. Kenapa tadi? Nah itu tadi ada apa namanya, infinite ya, jadi loading terus ya. Ini ya, for each sekarang. Nah, for each terakhir ini ya, for each ini yang sering nanti kita gunakan ya, sering kita gunakan nanti. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu loop dan while juga kita gunakan kasus-kasus tertentu. For each, loop for each melakukan iterasi pada array dengan indeks atau array asosiasi secara berurutan dari nilai pertama. Dia dapat mengambil nilai dalam array 1 per 1. Contohnya seperti di bawah ini 1 per 1. Akses nilai dalam array dengan for each sama ya. Jadi ini town, kota.
array tahun sebanyak yang jamak ya. Dapat nilai dari sebuah array dengan tetapkan variabelnya. Ini ya, tahun, kota ya, Tokyo, London, New York, loop 1, loop 2, loop 3. Ini pakai ini ya, for each, panggil ininya ya. Jadi ini jamak nih. Kalau ini tunggal. Ini jamaknya dulu tahun ya. Ini ya. Ini disimpan di sini. Caranya manggil begini. Contoh ya. Mari kita gunakan ini ya. Di dalam kita latihan dulu ya. Kita buat baru namanya lat for each. Lat for each. Oke. Array kotas itu banyak ya, kotas. Array kotanya apa aja, Balikpapan, Samarinda, kontak. For each tadi gimana caranya? For each, nah, ini yang mana pakai yang dulu ya. Kalau yang key pakai key tadi belum ya, kunci pakai kunci tadi ya. Kotas asfalio, kotas kota ya. Jadi kota di sini adalah tunggal ya. Kota ya. Manggilnya gimana? Manggilnya tadi each ya, kota ya, itu ya. So apa kok? Nah, ini. Kota pakai ini ya, enggak? Oke aja, misalnya kota break bawah. DR. Oh. Nggak panggil nomornya kayak tadi. Udah ya, kita coba ya. Sekarang hasilnya adalah ya ini ya. For each lebih simpel ya. For each lebih simpel. Balikpapan, Samarinda, Bontang. Sekarang kalau menggunakan key, gimana caranya? Nah ini, kalau menggunakan key kita bahas dulu ini ya. Dalam for each, loop for each ya, nilai array secara barutan ditetapkan ke variabel kunci atau key ini ya. Variabel nilai value, lalu kode dalam loop akan berulang kali dijalankan. Nomor indeks untuk array dengan indeks atau kunci untuk array asosiasi diberikan ke variabel kunci. Jadi kembalikan ke variabel kunci. Perhatikan variabel kunci bersifat opsional. Jadi variabel kunci ini bersifat opsional. Boleh tadi pakai ini atas ini ya. Boleh juga pakai ini. Contohnya adalah ini ya. Bagaimana menggunakan for each berikutnya adalah mari kita lihat loop for each ini di bawah ini. Contohnya array asosiasi yang memiliki nama buah. Nama buah sebagai kunci, warna sebagai nilai. Dalam iterasi pertama loop apel dan merah digunakan sebagai key dan value. Ini ya. Pada iterasi berikutnya pisang dan kuning digunakan. Pisang dan kuning. Contohnya adalah ini ya. For each color
key value. Ini jadi opsional ya, dari sini ya, kunci. Value-nya dari sini. Caranya manggil echo key value. Jadi hasilnya adalah ini. Mari kita mulai ya, mulai sudah di tahap ya. Latihan for each dengan kunci ya. Misal nih variabel array tadi nilainya berupa buah misalnya, buah array. Gitu. Buah apa dulu? Buah manggis, gitu ya. Manggis warnanya ungu. Buah pepaya. Pepaya warnanya apa? Kuning. Kuning merah ya. Buah mangga. Mangga warnanya mat. Kayaknya itu hijau ya. Abu aja deh. Orange gitu ya. Orange, deep orange ya. Nah. Mangga hijau. Nah, 3 dulu. Kita ingin di for each ya. For each ini data dari tabel gitu ya, dari database gitu ya, kita ambil. Maka diulang-ulang dengan for each. Ini pakai key, ini key value di sini di NetBeans sudah ada ya, sudah muncul. Tinggal enter aja, buah itu sudah muncul. Key-nya adalah manggis tadi, value-nya adalah ungu warna ya. Jadi kalau kita mau manggil, ya, which, echo, go, apa dulu? Ini dulu ya, oke. Misalnya dikasih batas ya. Nah, ini. Oke, biar enggak. Oke, kemudian value. Karena dia turun ke bawah, kita break ya, ini break. BR. Ya, jadi nanti akan muncul sama seperti ini ya. Jadi kita run, hasilnya adalah, nah ini ya, manggis, ungu, lampu, deep orange, mangga, hijau. Ini ya. Kalau ini tanda panahnya kita ganti, misalnya boleh di sini ya. Di apa? Ganti titik 2 nih, boleh. Jadi nanti hasilnya adalah, nah ini ya. Nah ini kalau pakai for each ya. Jadi dengan for each kita nanti akan belajar memanggil data ya. Kurang lebih teori-teori tadi ya, baik array maupun keulangan bisa kita gunakan untuk materi selanjutnya ini ya. Masih ada hubungannya dengan UTS Anda, nanti itu kita gunakan untuk materi selanjutnya, karena di situ nanti akan ada perulangan ya. Ya, tolong disimpan baik-baik. Ya, kita lanjutkan lagi misalnya minggu depan ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan, Mas, Bapak di sini. Bagi yang ditanyakan di online, Anda bisa ketikkan ya, karena di sini nggak ada speakernya, jadi nggak ada suaranya. Oke ya, kalau tidak ada lagi, ya kita akhiri
pertemuan hari ini ya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Sampai ketemu, insya Allah. Selamat siang.